Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan, buka hati sungguh-sungguh. Haleluya. Siapa yang siap untuk mendengar firman Tuhan? Yuk mari kita bangkit berdiri. Saya ingin naikkan pujian seperti Musa yang harus rindu aliran sungai.
Ini yang kami rindu Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tetap tinggal di dalam pelukan-Mu Tuhan, tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini yang kami rindu Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu berbuat sesuatu apapun yang berarti di dalam hidup ini. Tapi dengan Tuhan, tapi dengan Engkau Roh Kudus, tapi dengan Engkau Bapa yang baik, kalau kami boleh berjalan sampai saat ini, satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami. Saat yang indah Tuhan, pagi ini Tuhan, kami buka hati bagi firman Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami. Kami siap dibentuk, kami siap diperbaharui, kami siap ditegur, kami siap diajar, untuk kami berjalan di dalam kebenaran. Kami akan menikmati berkat kebaikan Tuhan. Kami akan menikmati mujizat Tuhan. Kami akan menikmati kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Terima kasih. Saat kami tidak mampu berkata-kata, Roh Kudus berkata-kata. Kami percaya Tuhan, ini satu hal yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk diberkati. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bersama-sama pada pagi hari ini belajar dari satu tema tentang Roh Kudus, ya, yaitu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, ya. Apa Bapak Ibu? Coba baca ya. 1, 2, 3. Dalam kepenuhan Roh Kudus. Ya, setiap kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita. Amin. Amin. Amin ya. Yuk, saudara, Roh Kudus itu memberi keberanian kepada setiap kita. Keberanian untuk apa sih? Bukan keberanian tonjok sana sini, enggak, saudara. Tapi keberanian itu mengatakan kebenaran. Ya, jadi kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus berani menyampaikan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Amin. Ya, kita harus kuat, kita harus siap menjadi anak-anak Tuhan yang akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan buka saja langsung di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Karena perikop ini sungguh membawa setiap kita untuk dewasa di dalam Tuhan, ya. Dewasa, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ya, yuk bangkit berdiri ya, kita hormati firman Tuhan. Kita baca saja bersama-sama. Ya, puji Tuhan, itu perikopnya itu tentang Pentakosta. Ya, semua ya buka ya. Kalau itu kan kecil-kecil ya, kita buka tab kita. Amin. Pakai HP ya. Saudara punya Alkitab atau di rumah? Bawa ya. Supaya apa? Saudara tidak terganggu. Ya, karena iblis itu suka ganggu saudara. Bener loh, ya. Kalau HP nggak mengganggu, tapi iblisnya itu suka ganggu. Betul ya. Kalau kita buka Alkitab, lalu ada WA masuk, pekerjaan lagi,
pas lengganan datang lagi, pas pesanan datang lagi, order datang, aduh. Sudah, saudara. Ya, kita berikan waktu sungguh-sungguh untuk kita fokus kepada firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dan kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang penuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, atau hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca perikop ini ketika Roh Kudus dicurahkan. Kira-kira di situ dihadiri oleh 120 murid. Ya, murid Yesus ada di atap Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya, orang-orang percaya ada Roh Kudus. Saudara dan saya pagi hari ini, kita ada Roh Kudus. Percaya ya, Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita. Di dalam setiap orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan juru selamat kita. Maka Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita dan Dia berdiam di dalam kita bahkan selama-lamanya. Coba kita renungkan ya. Benar enggak ini ada Roh Kudus? Saudara harus meyakini bahwa itu ada Roh Kudus di dalam saudara. Jangan salah, saudara mengerti gini, kalau saya enggak bisa bahasa roh, itu artinya enggak ada Roh Kudus saya. Nah, itu pikiran yang salah, itu perkataan yang salah. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kalau kita terus berdoa,
berdoa di dalam roh, berdoa yang sungguh-sungguh, tidak cukup 1 menit. Ya, berdoa lebih dari itu. Dibiasakan saudara terus berdoa, merenungkan firman Tuhan. Ada di dalammu itu Roh Kudus itu bekerja. Ya, bekerja. Kalau saudara terus berdoa, nanti akan keluar dari mulut saudara itu bahasa roh. Jangan diartikan seperti yang kita baca tadi ya. Nah, jadi kita mengerti, jangan salah mengerti bahwa kalau kita tidak bisa bahasa roh, oh seperti orang itu, bahasa roh tidak tiru-tiru. Ya, tapi bahasa roh itu keluar dari dalam hati kita pribadi, lepas pribadi. Kalau kita bisa berbahasa roh, saudara latih diri saudara untuk berdoa. Ya, tenangkan hati saudara sungguh-sungguh. Hilangkan segala masalah. Ya, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus penuhi setiap kita. Penuh itu perlu. Ya, penuh itu perlu. Nanti kita akan belajar ya. Penuh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu bekerja, dia mengubah, dia penolong kita. Yesus tahu bahwa setiap manusia tidak bisa berjalan sendiri. Betul? Ya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa sendiri. Kekuatan manusia itu terbatas. Makanya Tuhan ketika ia naik ke surga, ia mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagai penolong, penghibur dalam setiap kita. Luar biasa kasih Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Supaya kita mampu untuk berjalan di dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Tidak bisa, ya kalau kita tidak bisa berbahasa roh, bukan berarti tidak ada Roh Kudus di dalam kita. Ya, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri orang percaya. Pegang, ya saya ada Roh Kudus. Saya ada Roh Kudus. Ya. Nah, ayat yang keempat tadi dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi kalau doa jangan batin. Ya, jangan batin. Ya, jangan batin. Ayo berkata-kata. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, pasti ada ciri-cirinya. Ya, ia mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Itu bahasa-bahasa Roh Kudus. Ya, di mana rasul-rasul itu bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang banyak tadi. Ya, mereka orang-orang Galilea, tapi bisa di situ ada orang-orang Arab. Dikatakan bahwa di situ ada orang Kreta, banyak sekali. Ada Mesir, Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia. Para rasul-rasul ini bisa berkata-kata dengan bahasa mereka. Ini satu sungguh hal yang luar biasa. Kalau saya bisa bayangkan seperti saya, ya, saya tidak bisa bahasa bahasa Arab misalnya. Saya tidak bisa bahasa Arab. Tetapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, di situ dikatakan saya tidak bisa bahasa Arab, tapi saya bisa memperkatakan atau berkata-kata, berkhotbah, menasehati, berkhotbah, mengajar firman Tuhan dengan bahasa Arab.
Itu sungguh hal yang luar biasa. Saat itu, kalau sekarang, ya saya bisa katakan demikian. Ketika saya ada di Australia berapa tahun yang lalu, ya, kan di Australia itu di gereja Hillsong, itu bahasa Inggris, mulai dari awal perkataan itu udah bahasa Inggris karena itu bahasa mereka. Ya, lalu Oki bilang gini, nih, Mami bisa duduk di sebelah sana sama Papi, ya, supaya Mami sama Papi bisa. Ternyata itu diberi kayak handicap ya, apa namanya nggak tahu pada saat itu. Lalu ketika mereka berkata-kata, saya itu dari mendengarnya bahasa Indonesia. Ya, kalau sekarang seperti itu, dikatakan seperti itu. Saya ada di Australia, tapi saya bisa mendengar khotbah dengan jelas, mulai dari awal sampai akhir dengan bahasa Indonesia. Itu saya bisa artikan seperti ini. Ya, apa yang dikatakan Rasul. Rasul ini tidak bisa bahasa Kreta. Di situ ada orang-orang Kreta. Ada orang-orang Arab, tidak bisa mereka berbahasa Arab. Tetapi saat itu, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka bisa bahasa Arab. Itu sungguh hal yang luar biasa. Ya, sungguh hal yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, dari mulut ini keluar perkataan. Ketika orang-orang dipenuhi Roh Kudus, mulut ini perkataannya apa saudara? Firman Tuhan. Karena yang diberitakan itu adalah firman Tuhan. Yang disampaikan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu perkataannya perkataan firman. Haleluya. Siapa yang percaya firman itu berkuasa? Haleluya. Ya, jadi perkataan-perkataan kita penuh kuasa. Kita tujuan Tuhan untuk memenuhi, memberikan Roh Kudus-Nya, menganugerahkan kepada setiap kita Roh Kudus untuk kita menjadi saksi dan memberitakan Injil Tuhan. Melakukan, mengerjakan amanat agung Tuhan. Apa sih amanat agung Tuhan? Amanat agung Tuhan apa? Menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh bangsa. Ya, itu amanat agung Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Jadi sampaikan firman Tuhan. Jadi ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus, perkataannya itu perkataan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Kita hadir di dalam setiap orang, di dalam tengah-tengah orang, ya, dimanapun kita ada, perkatakan firman Tuhan. Ya, haleluya. Kalau saya gini ya, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mulutnya penuh dengan firman. Ya, kalau itu tadi dikatakan ayat 6, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-8 berkata demikian. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Berkata-kata. Itu diulang-ulang di dalam ayat-ayat ini. Berkata-kata dalam bahasa, banyak bahasa. Jadi mulut kita, ya, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, mulutnya itu penuh dengan firman.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh, ya. Jadi ada yang berlawanan. Jadi perlu kita berkata-kata yang baik. Ya. Firman Tuhan itu firman yang berkuasa. Ya. Firman yang mengajar. Firman yang mengingatkan kita. Itu yang keluar dari mulut orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau dikatakan bukan perkataan kotor. Bertobatlah bagi orang-orang percaya yang masih berkata-kata kotor. Coba buka ya di Yakobus pasal yang ketiga. Yuk, itu ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan bagi saudara. Ya, Yakobus 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Benar ya? Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Betul. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Oh, bahaya ini mulut, ya, bahaya ini lidah. Kalau salah, nah, kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, perkataannya itu harus perkataan firman. Jadi kalau masih ada perkataan-perkataan jahat, ya dikatakan di sini. Kalau kapal pun kapal yang besar, di kemudinya tidak perlu yang besar sebesar kapal. Pengemudinya mesinnya itu kecil, tidak perlu sebesar kapal, dikatakan gini. Ya, bahkan lidah pun itu mempengaruhi kata-kata yang besar atau perkara-perkara yang besar melalui lidah yang kecil. Tapi melalui lidah yang kecil pun bisa membawa kehancuran. Karena apa? Perkataan yang jahat, ya. Perkataan itu dinyalakan oleh api neraka. Ya, hati-hati dengan perkataan. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Benar ya, anjing, kucing, burung itu bisa dijinakkan seperti sifat manusia, bisa diajari. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa memakai lidahnya dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Ya, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya, hati-hati dengan perkataan. Makanya perlu bertobat dari kata-kata yang jahat, kata-kata yang kotor. Perlu pertobatan. Amin. Ya, melalui perkataan yang jahat di dalam keluarga, kalau pasangan suami istri, kalau keluar perkataan-perkataan yang jahat, akan hancur perkawinan. Banyak orang bercerai
karena perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Betul ya? Keluarga bisa hancur karena perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan-perkataan yang jahat. Gereja bisa hancur karena perkataan-perkataan yang jahat. Betul ya? Betul. Maka hati-hati ya. Roh Kudus penuh di dalam kita supaya kita bertobat. Ya dari awal dari mulut. Karena Roh Kudus ketika penuhi murid-murid di situ, murid-murid mulai berkata-kata dalam bahasa yang banyak. Yang orang banyak pun tercengang. Nah, orang Persia tercengang, mereka bisa berbahasa mereka. Orang Arab pun tercengang karena itu orang Galilea, tapi bisa berbahasa Arab. Itu satu hal yang luar biasa melalui perkataan. Jadi mari ya, kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya perkataan yang pertama, perkataan firman yang keluar dari mulut kita. Karena firman Tuhan itu membangun, firman Tuhan itu mengajar, firman Tuhan itu mengingatkan. Haleluya. Ya, percaya firman Tuhan itu mengajar kita. Oh, supaya kita ini gini loh. Supaya kita kalau benar itu seperti ini. Ya, kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan, oh, kita yang penuh dengan Roh Kudus, kita akan mudeng ya. Oh, ini loh diingatkan. Ya, kalau kamu salah ini, oh kamu tuh diingatkan. Oh ya benar. Diingatkan, oh benar kata firman Tuhan. Nah, itu Roh Kudus yang menolong. Ada banyak orang-orang yang sudah diingatkan, tapi bahasanya apa ya? Gablek ya. Gablek apa dungu gitu ya, eling-eling gitu ya sepertinya, diingatkan oleh firman Tuhan tapi tetap saja melakukan yang jahat contohnya, tetap saja melanggar. Itu lampu merah itu sebenarnya mengajar kepada kita, orang yang penuh Roh Kudus, hati-hati ya. Jangan melanggar peraturan. Ya, kalau sudah hijau, mau merah, saudara tenang saja. Ya, orang yang penuh Roh Kudus itu tenang dalam menghadapi situasi. Benar. Ya, saya pernah itu ya, mau lampu merah, wah. Saya karena keburu-buru, saya tancap gas malah. Refleks ya, itu refleks yang tidak baik. Tapi belajar, saya mulai diingatkan. Ya, ada Roh Kudus itu mengingatkan, kamu ini ngapain? Toh saya sampai sana pun, saya merah juga. Ya, mau hijau, mau merah, saya diingatkan yang kedua. Hati-hati, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa mengendalikan mulutnya. Ya, perkatakan firman Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, yang menjadi berkat. Yuk, lanjut, ada yang kedua. Ya, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka yang kedua, ya, mulutnya penuh dengan perkataan yang membangun. Coba kita buka di Efesus 4 ayat yang ke-29. Yuk baca bersama-sama ya. Efesus 4 ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu. Oh, ulangi.
1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tuhan. Perkataan yang membangun. Nah, di sini ada pasangan-pasangan, ya. Ya, Pak Tiong agak jauh, ya. Perkataan yang membangun. Yuk pasangan-pasangan nih, loh, ya. Pasangan-pasangan, coba dilihat ada pasangannya. Ada ya? Ada. Ya mungkin ada yang di rumah. Ya, ada ya Bu Urip, Pak Noan. Coba katakan kata-kata yang membangun kepada suami atau istrimu itu kata-kata seperti apa? Coba, kita di sini Pak Andreas Tiffany, ada Pak Thomas Ulan. Coba katakan kata-kata yang membangun itu seperti apa? Kok malu? Mungkin enggak biasa ya. Yuk rubah ya. Jadi kebiasaan kata-kata yang membangun. Ya mungkin malu di tempat ini, tapi di rumah udah terbiasa ya. Kata-kata yang membangun itu apa sih? Kamu cantik hari ini, ya. Walaupun pakai daster katakan aja, kamu cantik hari ini. Betul ya? Yuk mungkin suami di rumah atau istri di rumah, nah, kamu cantik hari ini. Yuk coba katakan, coba kamu cakep hari ini. Itu kata-kata yang membangun. Ya, itu dibiasakan di dalam rumah tangga. Ya, jangan ngomong, wah kamu wis tambah gendut, lebar kono kene, gitu ya. Waduh, terus pakai daster lagi, nggak menarik, nggak. Itu kata-kata yang tadi ya berlawanan dengan kata-kata firman Tuhan. Yuk, tiap pagi kalau bangun, itu perkataan yang memuji, ya, yang muji tahu ya memuji ya. Kata-kata yang memuji, ya. Kalau ketemu kata-kata itu perlu memuji itu perlu, ya, dalam suami istri, dalam keluarga, anak-anak dipuji, ya, kamu bisa loh, kamu banyak belajar, kamu pasti bisa, ayo berikan waktumu untuk belajar, nanti main HP-nya nanti, ya, jangan main HP terus rebut HP-nya, simpen. Pokoknya ini hukuman, nggak perlu seperti itu. Ya, mereka akan belajar dengan terpaksa. Bisa masuk nggak? Nggak bisa, tuh Mima dah ngomong nggak bisa. Ya, nggak usah dipaksa. Ya, tapi kita keluar kata-kata memuji. Kamu cakep, kamu cakep. Nah, ya. Dulu ya dulu. Saya pernah, papi itu ganteng, gitu ya. Perutnya gede kok, pasti gitu ya. Enggak, tapi ganteng. Ya. Itu gitu, ya, us gendut banget gitu. Enggak, itu kata-kata jangan keluar dari mulut kita, harus berapa tadi? Bertobat. Karena kata-kata ini kita itu penuh dengan Roh Kudus, maka perlunya kepenuhan di dalam Roh Kudus itu kata-kata yang membangun, ya, memuji, dipuji anak-anak kita, ya, dipuji istri kita, suami kita akan membangun rumah tangga yang bahagia. Nah, bagaimana kalau benar-benar malas bangun, makan, tidur, bangun, makan, cuman kerjaannya seperti itu. Ya.
diberi motivasi. Ya, perkataan membangun itu juga memberi motivasi, memberi perkataan-perkataan yang memotivasi seseorang. Nah, kamu bisa belajar dulu masak lewat YouTube, ya. Bisa caranya masak, cara nyeplok telur. Nah, saudara bisa semua ya nyeplok telur. Nah, tapi nek lewat YouTube coba nyeplok telur yang istimewa rasanya. Nah, gitu. Nggak asal ceplok garam, nggak gitu. Ada yang makan, wah sing sini nggak asin, wah sing tengah asinnya pol. Ya. Itu ada di YouTube, ada. Sekarang dipermudah, kita tinggal klik YouTube mau masak apa. Ya, dibangun, ya suami bangun istri. Ya, ayo kamu bisa masak, nyeplok telur cara istimewa. Nah, ya, yuk caranya gimana nyeplok telur? Ada, dibangun, terus duduk, nggak bisa nyeplok endok, nggak bisa. Nah, itu kata-kata yang tidak membangun. Ya, itu tidak mengajar hal-hal yang baik. Ini perlu di dalam rumah tangga. Perlu enggak saudara? Perlu enggak pujian? Pujian anak-anak. Perlu enggak? Sangat-sangat perlu. Enggak cuma terus. Nah, gereja, besok gereja. Tidak pernah mengajar kebenaran. Diajar supaya situasi di dalam rumah tangga itu bahagia. Ya, dari perkataan. Yuk kita akan memulai di dalam kehidupan setiap kita untuk bertobat di dalam mulut kita, perkataan. Hati-hati ya, lidah ini disulut dengan api neraka. Kita lihat tadi firman Tuhan. Ayo kita mau ya mempunyai satu perkataan yang memuji, yang mengajar, mengingatkan kata firman Tuhan. Ya, perkataan kasih, perkataan cinta. Ya, selamat pagi. Ya, kalau pagi selamat pagi, malam yuk malam, selamat malam yuk kita tidur. Ya, selamat pagi yuk kita akan beraktivitas dalam hari ini. Ya, saudara mau berubah? Mungkin tidak biasa, tapi saudara akan biasakan dengan perkataan-perkataan yang membangun. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam 1 minggu nanti ke depan, Senin sampai Jumat, itu ada doa 10 malam yang berlanjut. Saya harap anak-anak Tuhan hadir. Nah, karena kita akan diingatkan dengan Roh Kudus. Kemarin Jumat sudah, ya. Saya harapkan pelayan-pelayan Tuhan ini penting. Ya, untuk kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Yang saya ajarkan, yang saya ingatkan pada pagi hari ini, bertobat dari perkataan. Bertobat dari mulutmu, karena mulut ini yang dipakai oleh Tuhan ketika Tuhan curahkan Roh Kudusnya, memenuhi murid-muridnya. Yang dipakai apa? Mulut. Untuk memperkatakan firman Tuhan dimanapun mereka diutus. Mereka bisa berbahasa mereka yang mudah dimengerti oleh orang-orang. Perkataan-perkataan yang membangun. Ini sangat-sangat penting dalam hidup kita. Jangan meremehkan soal mulut. Karena perkataan yang kotor, perkataan yang jahat itu disulut oleh apa? Tidak cuma api, dikatakan firman Tuhan api apa? Api neraka. Ngeri enggak? Ngeri, karena bisa menghancurkan hubungan saudara. Bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan rumah tangga. Perkataan-perkataan jahat bisa menghancurkan hubungan suami istri. Hati-hati dengan perkataan. Saya ingin supaya kita
semua di tempat ini mulai membangun, ya, mulai membangun perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memuji, perkataan-perkataan yang mengajar, yang mengingatkan, perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih. Pernah enggak suami istri bilang I love you? Ya dulu. Ya, kalau Ruth tiap hari ya, Ruth tiap hari selalu kirim I love you. Nah, itu ya, semua ya, walaupun sudah tua ya jangan malu. Betul enggak? Coba sekarang bisa katakan kepada pasangan saudara. Coba. Ayo, ini kok kayak senyum-senyum ya, jangan ya. Nah, ya, I love you itu bahasa Inggris ya. Ayo, kalau bahasa Belanda, nah gitu ya Bu Tiong. Kalau bangun langsung di hadapan suami, nah gitu. Ya, itu bahasa cinta. Ya, bahasa cinta. Kalau saya KKA di Pak Tiong itu selalu ya, ada yang gini itu selalu. Ya, jadinya harmonis di dalam KKA. Karena seketika ia hadir selalu gini. Ya, itu bahasa cinta. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bangkit berdiri. Saya ingin naikkan pujian. Sama hati kita dengan ibadah yang kita bersama-sama berdoa. Kemuliaan bagimu di tempat paling tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat puji, kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau di tempat maha tinggi Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang kami sembah oleh karena perbuatan-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, oleh karena kasih-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap hidup kami, oleh karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang Tuhan terus nyatakan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan oleh firman Tuhan yang telah Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Ibu Gembala Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan ketika kami semua ini Tuhan telah menerima Roh Kudus yang dari Tuhan. Kami semua ingin dipenuhi oleh Roh yang dari Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau memperkatakan segala yang baik, segala yang membangun Tuhan, segala yang menjadi berkat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada kuasa di dalam setiap perkataan kami, karena Roh Kudus ada dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ini anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus
biarlah Tuhan firman ini boleh hidup, boleh kami kerjakan di dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi harapan keinginan kami Tuhan, Tuhan tahu persis ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Kami keluar dari tempat ini Tuhan dan membawa satu keyakinan, Tuhan akan terus bekerja. Apapun yang menjadi harapan pergumulan keinginan kami Tuhan, beri yang terbaik dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami dalam usaha pekerjaan, semuanya Tuhan buat berhasil ya Bapak dalam setiap tugas-tugas tanggung jawab kami. Kami juga berkati keluarga kami Tuhan, yang percaya semuanya akan baik oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, teringat saudara-saudara kami yang tidak seberuntung kami pagi hari ini, yang mereka mungkin dalam keadaan sakit, mereka kondisinya masih lemah Tuhan. Kami bersatu hati dari tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan akan menjamah menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan saat ini juga Tuhan, kesembuhan, kekuatan yang baru akan mereka terima oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, menyerahkan ya Bapak untuk setiap program gereja Tuhan, ibadah-ibadah yang harus kami kerjakan Tuhan. Di pertengahan minggu ada ibadah doa 10 hari Tuhan yang akan kami lalui Tuhan di minggu-minggu depan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kami anak-anak-Mu boleh hadir ambil bagian di dalamnya ya Bapak. Dan kami percaya dalam setiap persekutuan doa yang kami kerjakan Tuhan, dalam setiap doa 10 hari ini Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kami. Ada satu pembaruan yang kami terima Tuhan, dan ketika setiap kami dibarui, kami percaya Tuhan berkat Tuhan Tuhan akan nyatakan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kesatuan, kekuatan, kebersamaan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Gembala kami Tuhan, terus berkati, urapi beliau, tambah-tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan buat beliau, boleh terus membawa kami anak-anak-Mu tempat ini untuk terus bertumbuh di dalam iman, kasih pengharapan kepada-Mu ya Bapak. Berkati anak, cucu, menantu Tuhan, semua yang ada di Indonesia, yang mau yang di luar negeri, Tuhan berkati mereka semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami semua dipenuhi oleh Roh. Kami pulang dari tempat ini Tuhan dengan satu keyakinan, hidup kami tidak sendiri, sebab ada Tuhan bersama dengan kami, ada Roh Kudus bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya apapun yang kami berbuat berhasil, dan kami akan terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan setiap seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Pulanglah dengan damai dan sukacita pada pagi siang hari ini ke rumah masing-masing. Dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang akan melimpah dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.